Tadi di samping saya, malaikat Jibril berdoa kepada Allah dan saya mengaminkan doanya. Kalau malaikat Jibril yang berdoa lalu diaminkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa itu pasti diijabah oleh Allah. Apa gerangan doanya? Berkaitan dengan amal ibadah Ramadan kita. Malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuaku. Janganlah engkau terima amal-amal Ramadannya anak yang mendurhakai dan menyakiti hati orang tuanya." Adik-adik sekalian para remaja, kalau orang tuamu masih ada di tengah-tengah kalian, lalu engkau menyakiti hatinya sampai meneteskan air matanya, sesungguhnya amal-amal ibadah Ramadan yang kalian lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anehnya, anak-anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya, tapi tata keramanya ke orang tuanya semakin hilang. Sidang jemaah yang saya muliakan, mari selesai Ramadan. Salah satu golongan orang yang tidak diterima amal ibadah Ramadannya, mereka yang menyakiti hatinya, orang tuanya. Jangankan berbicara kasar, jangankan memperlakukannya dengan setidak layak. Al-Quran menjelaskan, "Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima." Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, jangan kau berkata ah kepadanya. Ah saja dilarang, apalah sampai meneteskan air mata orang tua. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya lihat sudah mulai ada yang berdiri mau meninggalkan tempat. Ini bapak ibu, Ramadan itu sebenarnya ujian. Andai saja kuliah, final test, ujian. Namanya ujian, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Dan hari Idul Fitri ini pembagian ijazah. Siapa yang pulang, itu ciri-ciri orang yang tidak lulus itu, Pak. Motongi dapat ijazah padahal tidak ada ijazahnya, dia cepat pulang. Nah, tunggu namanya disebut, tidak. Kita lihat-lihat siapa yang duluan berdiri, itulah orang yang tidak lulus dalam ujian Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua? Adik-adik sekalian yang sekolah, yang kuliah, yang masih remaja, kalau kau ingin berbakti kepada orang tuamu, belum bisa kau belikan mobil orang tuamu, belum bisa kau belikan sesuatu orang tuamu, cara berbuat baktinya, jangan kau sakiti hatinya. Jangan kau perdengarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati orang tuanya. Dan alhamdulillah, kalau kau pelajar, kau mahasiswa, persembahkan IP-mu, persembahkan raportmu kepada orang tuamu yang terbaik. Insya Allah, saudaraku, bapak ibu saudara-saudara sekalian, kalau bapak niatnya mempersembahkan kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, Allah pasti mudahkan. Ada orang waktu sekolah dan kuliah, makan pun susah. Pulang kampung kadangkala buka nasi tidak ada isinya. Ingin menyampaikan pembayaran tapi dia kata lebih baik tidak dikasih tahu orang tua. Kenapa? Karena kita lihat saja makannya tidak cukup, apalagi mau membayar. Paling tidak usah kita kasih tahu. Kenapa? Dia paling tidak luka perasaannya. Kalau dikasih tahu, paling luka perasaannya, tidak juga bisa dibayarkan. Alhamdulillah. Kalau niat terbaik, bisa mempersembahkan kepada orang tua. Dengan catatan, perbaiki niat. Selama niatmu mau memuliakan orang tuamu, pasti Allah mudahkan jalan hidupmu. Kecil buat Allah kasih kalian rumah, kecil buat Allah lunasi utangmu, kecil buat Allah panggil kau naik ke tanah suci. Allah cuma minta cari kuridaku, sapa kau pamaseku. Dan cara mencari pamasena pun Allah Ta'ala, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Bapak ibu, lihat anak tak nanti kalau pulang lebaran ini ya, lihat apa orang tuanya pingin cari. Cowoknya itu pingin cari. Siapa nak cari? Ceweknya. Baru pergi di Pantai Losari. Ada dosamu di Pantai Losari dong.
Kenapa bukan orang tuamu dulu kau cari? Langsung nabuka jilbabnya, nabuka sarungnya, nabuka gamisnya, ambil motor, zang, pergi di mana? Pergi Tanjung Bunga. Ada dosa di Tanjung Bunga? Orang tuamu dulu kau datangi. Kita juga pada pegawai negeri, selesai langsung lebaran, bukan ibu bapaknya dia cari. Siapa dia cari? Kepala dinasnya. Siapa dicari? Gubernurnya. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Kau tidak muliakan orang tuamu. Kalau orang tuamu kau muliakan, kau perlakukan dengan semulia-mulianya, maqamam mahmuda, kata Allah, lawakka derajatmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adik-adik sekalian, muliakan orang tua. Kadangkala kita ada anak mahasiswa, dari kecil dibiayai orang tuanya. Dari kecil orang tuanya berkata, biar bisa jadi sapi di sawah, yang penting sekolah kau nak, yang penting kuliah kau nak. Sekalina sarjana wisuda, cowoknya yang baru nak kenal 2 bulan, na foto na share di IG-nya. Terima kasih sayang, selama membersamai saya selama ini. Baru 2 bulan kenal, na lupa orang tuanya. Orang seperti ini wajar setengah mati kau cari kerja, jadi kau sarjana pengangguran. Kenapa? Kau tidak muliakan orang tuamu. Selesai ini, mari muliakan orang tua. Ustadz, bagaimana tonseng kita yang sudah meninggal dikasih orang tua? Banaki dulu. Suka dikasih menangis orang tua, bikin pembayaran palsu. Tapi tobat mas sekarang Ustadz, tapi tidak ada mi. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? 1, doakan orang tuamu. Doanya minimal, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa selamat kata orang Bugis. Ada 1 baki di situ. Ada 1 baki atau tidak ada 1 baki, boleh kau doakan orang tuamu. Kalau nanti kau potong ayam, nanti kau potong sapi, baru kau baca doa untuk orang tuamu. Kapan kau doa? Paling 1 kali 1 tahun, Idul Kurban. Minimal kau doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, bagi anak-anak yang hadir di tempat ini pernah mengecewakan orang tuanya, pernah meneteskan air mata orang tuanya, ampuni mereka ya Allah, maafkan mereka ya Allah. Lalu berdoalah Bapak Ibu sekalian, ya Allah, terima amal ibadah orang tua saya, ampuni segala dosa-dosanya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Doa untuk orang tua tidak harus ustadz, doa untuk orang tua tidak harus ulama, boleh, lebih afdal, lebih utama anaknya sendiri. Tapi bagaimana doa mau diijabah oleh Allah kalau doamu hanya kau lakukan di status medsos? Selesai lebaran itu pergi ziarah kubur, di atas kuburannya bapaknya update status mi, ya Allah lapangkan kuburnya orang tuaku. Sibuk itu Tuhan mau baca statusmu. Doa tidak mesti di atas status. Doa selesai kau sholat, lagi bapak jalan seperti ini, tiba-tiba bapak mengingat orang tua. Jangan biarkan lewat ingat orang tua itu tanpa doa. Begitu kau lihat ada orang kacamatanya seperti bapakmu, berarti Allah ingatkan kamu, ingat orang tuamu. Bacakan langsung Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, orang yang tidak diterima amal ibadahnya didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Dengar ini ibu-ibu ini. Namo makasih sampai jamu. Kalau kasar kau sama suamimu, semua itu sia-sia. Siapa bilang? Nabi. Bukan ulama yang katakan, Nabi. Kenapa harus memuliakan suami? Karena kalian ditanggung dunia sampai akhirat. Di dunia dipikirkan kau bagaimana dibelikan kau emas supaya pulang kampung kau tidak malu dihina keluargamu. Dipikirkan kau bagaimana setiap tahun dibelikan kau baju baru supaya kau ketemu temanmu kau tidak malu dengan bajumu yang itu-itu saja. Dipikirkan bagaimana suamimu pikirkan dibelikan kau AC supaya kulitmu tidak rusak. Dia pikir semua suamimu itu. Tapi pernahkah kalian pikirkan bagaimana suamimu supaya bisa kau belikan yang berlian? Kalau istri tidak bekerja, tidak harga, tidak malu. Tapi kalau suami tidak bekerja, malu mereka. Kalau istri tidak punya duit, tidak aib.
Tapi kalau suami tidak punya duit, malu mereka. Kalau istri hanya tinggal tidur-tidur di rumah bukan suatu rasa malu. Tapi kalau suami hanya tinggal di rumah pasti malu dan jadi aib dalam rumah tangga. Bukan cuma di dunia, di akhirat kalian ditanggung. Di akhirat kelak ada 4 orang laki-laki yang menanggung kalian perempuan-perempuan Islam. Siapa? 1, bapaknya. 2, saudara laki-lakinya. 3, anak laki-lakinya. 4, suaminya. Kalau ada perempuan yang tidak sholat, ada perempuan yang tidak pakai jilbab, ada perempuan yang tidak puasa Ramadan, dia tidak bayar puasa Ramadannya, dan berakibat dia masuk neraka. Ditanya dulu, mana bapaknya ini? Mana suaminya? Mana suaminya? Kenapa bisa begini istrimu? Kalian ditanggung dunia dan akhirat. Itulah sebabnya perempuan haram hukumnya keluar rumah tanpa izin suami. Pada zaman Nabi, ada orang datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tetanggaku keterlaluan." Kenapa? Masa sakit mamanya, sakaratil maut, sampai dikuburkan 3 kali kak datang untuk pergi lihat besuk mamanya, dia tidak datang. Kata Nabi, tak lewat-lewat tuh. Kenapa? Katanya dipesan sama suaminya. Dia datang, piko lihat mama sakit. Apa dia bilang? Minta maaf kak, kasihan. Suamiku pergi dan dia pesan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Saya mau sekali ke sana tapi belum pulang suamiku. Sakaratil maut, mamanya datang lagi tetangganya. Loro mite kasih indokmu melo ni mate. Pikir le mamamu mobi meninggal. Minta maaf belum pulang suamiku. Akhirnya dikuburkan. Datang lagi tetangganya. Terakhir mini pilih. Pikir lihat mobi dikubur. Apa kata anaknya? Minta maaf. Suamiku belum datang. Marah ini yang pengutus, yang pergi panggil, dia lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, itu tetanggaku 3 kali saya datang. Apakah Nabi marah? Kata Nabi, kenapa? Pergi suaminya jihad fisabilillah, dipesan tidak boleh keluar rumah sebelum datang. Apa Nabi marah mendengar ini? Nabi justru berkata, alhamdulillah diampuni ibu dosa-dosanya yang meninggal ibu ini karena punya anak istri yang taat sama suaminya. Kira-kira masih ada istri seperti ini, Pak? Masih ada kira-kira? Baru 5 menit pergi kantor, Pak, pergi mak Grab, mak Gojek, pergi mitawap di tetangga. Nah, kelilingi semua itu kompleks. Pergi mak cerita salah. Biar suaminya ada gosip juga. Jelek sekali tuh suamiku, dia pegang uang, kasar ngomong. Mak jaluk, bertengkar, hamil lagi. Banyak begitu dalam rumah tangga. Kasihan kita. Kalau orang kaya tidak bahagia rumah tangganya, selalu bertengkar, paling tidak baik mobilnya, paling tidak bagus rumahnya, paling tidak banyak tabungannya. Kalau kita sudah miskin, kontrak-kontrak, penghasilan tidak jelas, jelek suami, jelek istri, apa mau bahagia? Kapan bahagianya? Paling tidak kalau kita miskin, jangan suka bertengkar. Kita lihat mobil dan rumah orang kaya, kita bisa bilang, memang bagus rumahmu, tapi tidak pernah kau bahagia dengan istrimu. Saya jelek di rumahku, saya jelek di istriku, tapi bahagia kak lahir batin. Ibu-ibu, pulang ki nanti, cium tangannya suami tak. Jangan ki lepas sebelum dia maafkan ki. Maafkan kak Daeng, saya hilaf selama ini, lahir dan batin. Bapak juga kalau istrimu minta maaf, maafkan dengan sebaik-baiknya. Dan ibu juga kalau sudah dimaafkan, jangan diulang-ulang. Karena kalau diulang-ulang, patotoai namanya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, malaikat lagi berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya Muslim yang tidak memaafkan sesamanya muslim, ya harus salah-salahi. Orang yang bagus puasanya, tarawehnya bagus, tadarusnya hatam Quran, tapi di kompleks tidak ada yang senangi. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara got, samping kanan rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya, samping kirinya bertengkar gara-gara tumbuhannya, depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir. Orang seperti ini tidak ada yang suka di kompleknya. Kalian tidak mulia di sisi Allah. Siapa orang baik, siapa orang mulia di hadapan Allah? Kata Nabi, hairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling baik manfaatnya buat orang lain. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan sahabat di masjid.
Lalu berkata Nabi, sebentar lagi akan muncul penghuni sorga. Seluruh sahabat melihat pintu. Yang dibayangkan siapa? Umar. Yang dibayangkan siapa? Abu Bakar. Siapa dibayangkan? Utsman. Siapa dibayangkan? Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat utama. Pasti Umar ini. Yang satu bilang pasti Abu Bakar. Yang satu bilang pasti Utsman. Yang satu bilang pasti Ali. Ternyata siapa yang datang? Orang tidak terkenal, orang Badui. Dan tidak ada yang kenal. Nakalepek sandalnya. Nakasih begini sandalnya masuk. Orang semua heran. Apa ini hebatnya ini orang yang dijamin masuk surga. Hari kedua begitu, hari ketiga pun demikian. Akhirnya Abdullah, penasaran nih, apa ini kelebihannya ini orang? Saya mau tahu. Akhirnya dia ikuti. Setelah dia tahu rumahnya, datang kembali Abdullah, dia ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Ki? Bisa saya bermalam di rumah tak? Lalu dia bilang silahkan, boleh Ji, tapi rumahku kecil. Bermalamlah Abdullah. Malam hari, ini yang dijamin masuk surga. Abdullah bangun tahajud. Ini orang bangun masuk surga. Tidur-tidur Ji. Besok pagi Abdullah sholat duha. Nah lihat-lihat, duduk-duduk Ji. Sore hari Abdullah tadarusan. Dia lihat lagi, duduk Ji. Hari dua begitu, hari ketiga pun demikian. Akhirnya Abdullah berkata, saya lebih terus terang bos, tapi tidak ada dalam kata bos dalam buku. Ini bahasa dasar. Saya lihat biasa-biasa zamanmu kan terus terang ini. Apa? Saya mau tahu apa amalmu. Kenapa kau dijamin masuk surga? Apa sih kebaikanmu? Nabi bilang ini orang, tidak ada kau lihat itu. Kau tahajud, duduk-duduk ya. Kau sholat duha, kau lihat kau tadarus, nak ke mantan ja. Kau lihat lebih banyak amalmu dari saya. Nabi bilang Abdullah, pulang mak balik deh. Pulang. Belum jauh dipanggil lagi. Abdullah tam. Lo sini dulu sini kok. Apa? Ada ku lupa. Apa itu? Saya itu tiap malam kebiasaanku sebelum saya tidur saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang menyakitiku hari ini. Maafkanlah mereka orang-orang yang menyakitiku hari ini karena aku telah memaafkan mereka sebelum aku tidur. Abdullah lalu berkata, iya mintu. Itu sebabnya tidak semua orang mampu memaafkan orang yang salah kepadanya. Inilah makna al-mukhlisin. Selesai lebaran Pak, balik saya ke kiri kanan, saling jabat tangan. Cuma syaratnya kalau bapak jabat tangan sama tetangga, cuma tidak hanya mengatakan maaf lahir batin, dunia akhirat sengaja tidak disengaja undur rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu caranya. Bagaimana caranya menurut syariat Nabi? Satu, jabat tangannya. Dua, pandang matanya. Jangan kau sambil bicara sambil menelpon. Ayo, maaf lahir batin. Tidak boleh begitu. Muliakan orang yang kau jabat tangannya. Pandang, senyum, tatap matanya. Lalu kalau berkaitan dengan manusia, syaratnya sebut judulnya dosa. Maafkan saya Pak. Kenapa? Dulu ada itu hilang dulu ban motor tak. Saya ambil gitu Pak, hilap Kak. Nabi bilang tetangga tak, iya saya maafkan Ki, tapi kasih kembali dulu itu ban motorku. Baru sah. Jadi bapak-bapak yang menyorobot tanahnya tetangga, kasih kembali itu pagar. Selama itu kau tidak kembalikan barangnya orang yang kau ambil, selama itu ampunan Allah tidak akan kau dapati. Termasuk bapak-bapak yang pernah menyakiti hati suaminya, istrinya, minta maaf Ki Bu kalau pernah Ki sakiti. Syaratnya sebut apa dosamu. Bapak-bapak sebut apa dosamu. Tapi kalau kau pikir lebih banyak berisikonya, diam-diam kau saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Akhirnya, saudara-saudaraku sidang jamaah Aidil Fitri, mereka yang durhaka kepada orang tuanya, yang durhaka kepada suaminya. Saya ditanya, bagaimana kalau durhaka suami kepada istri? Tidak ada dalam hadis. Yang ada istri yang durhaka kepada suaminya. Dan yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahim sebelum ajal menjemput. Mari bertobat kepada Allah dengan catatan kalau berkaitan dengan manusia saling maaf memaafkan, yang itulah dalam tradisi Indonesia disebut halal bihalal,
menghalalkan yang tadinya tidak halal. Siap dampak ngeki, saling memaafkan. Sudah minta maaf, tidak dimaafkan, datang kedua kalinya syaratnya. Minta maaf kedua kali, tidak dimaafkan, datang ketiga kalinya, masih tidak dimaafkan. Allah punya urusan nanti di akhirat. Maka orang yang sudah 3 kali salahnya orang datang minta maaf dan dia tidak memaafkan, bukan urusannya. Dia yang tidak memaafkan ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan keikhlasan kita masing-masing mengawali doa ini dengan mengirimkan suratul Fatihah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih sehat walafiat, terutamanya yang sudah di alam kuburnya.